Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kalau kemarin sudah kita kenalkan dengan madrasah kita, Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kediri, yang berada di barat utara wilayah Kediri, yang notabene jauh dari kota, tapi insya Allah akan dekat dengan bandara. Nah, ini yang akan menjadi kebanggaan kita. Nah, anak-anak, berhasil dan tidaknya kalian belajar nantinya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 ini tidak jauh dari kepribadianmu sendiri. Tidak jauh dari kepribadianmu sendiri. Apa artinya? Apakah kepribadian itu? Kalau kita belum tahu di sini, nanti jangan berharap keberhasilan itu nanti akan secepat kilat sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, anak-anak, kepribadian itu adalah keseluruhan cara seseorang individu beraksi, berinteraksi dengan individu yang lain. Keseluruhan cara seseorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Itu yang disebut dengan kepribadian. Nah, kepribadian seseorang itu biasanya kita ketahui, yang sering kita lihat, yang menonjol dari individu seseorang itu. Contoh, pemalu, pengecut, peramah, suka bohong, dan lain-lain. Nah, itu yang disebut dengan salah satu ciri. Oleh karena itu, anak-anak perlu diketahui betul kepribadianmu itu kepribadian yang bagaimana. Marilah kita ketahui aspek-aspek dari kepribadian seseorang itu. Aspek kepribadian seseorang itu meliputi satu karakter. Anak-anak, seseorang itu yang dilahirkan di dunia ini mempunyai karakter sendiri-sendiri. Apa toh karakter itu? Karakter itu penake ngomong, mudahnya ya kita memahami. Karakter itu adalah reaksi seseorang terhadap sesuatu. Contoh, waktu jalan temanmu jegal dari belakang, dirimu dengan lantang menyebutkan keras, bocah ragena. Nah, itu karaktermu satu, bisa langsung dipahami. Dirimu adalah suka pemarah.
Tapi ketika temanmu jegal dari belakang, dirimu itu sederhana sekali. Ojo ngono to Mas, ojo ngono to Mbak. Maka dirimu itu mempunyai karakter yang lemah lembut. Nah, dan sebianya. Nah, itu karakter. Nah, karakter tadi apa? Karakter itu tadi adalah reaksi seseorang terhadap sesuatu. Nah, reaksi ini ada juga yang keduanya itu yaitu temperamen seseorang. Aspek kepribadian itu yang kedua itu adalah temperamen. Temperamen itu apa? Reaktif seseorang. Ada hubungannya dengan cepat dan lambat. Yang ada temperamen. Hampir sama dengan karakter tadi. Kalau temperamen itu hubungannya dengan durasi waktu. Pomone ya contoh yang tadi dijegal, langsung dirimu langsung ganti jegal atau dari dengan mulutmu itu yang secepat itu, atau dirimu hanya kamu lihat dulu baru kalian komentar atau kalian balas, maka itu temperamenmu. Nah, temperamen. Nah, kemudian anak-anak, aspek kepribadian yang ketiga yaitu sikap. Nah, sikap itu ya bagaimana anak-anak ketika menghadapi sesuatu itu. Nah, ketika menghadapi sesuatu itu, ya anak-anak itu dengan lemah lembutnya, atau dengan garangnya, atau dengan kasarnya. Nah, itu sikap. Nah, semuanya itu tidak lepas aspek yang keempat, yaitu stabilitas emosi. Anak-anak, stabilitas emosi itu kestabilan emosimu. Kalau emosimu lagi baik, lagi mood, maka semuanya itu juga akan baik, lagi mood. Tapi emosimu nanti kalau lagi nggak baik, maka belajar pun dirimu nanti juga susah. Melihat bapak ibu gurunya, sebab waktu itu pernah diperingatkan dengan keras. Terus kemudian kalau kalian menghadapi bapak ibu gurumu itu lagi malas untuk belajar, maka itu adalah stabilitas emosimu yang nggak bagus. Stabilitas emosimu yang nggak bagus. Nah, oleh karena itu anak-anak, jaga betul. Kalian bukan di SD lagi, bukan di MI lagi. Sekarang umurmu sudah lebih dari 12 tahun, lebih dari 13 tahun, maka dirimu harus betul-betul bisa mengontrol emosimu. Nek dulu, kalau dulu dirimu ya kalau diajak berbicara dengan bahasamu yang nggak enak didengar, sikapmu yang tidak begitu baik, maka sudah waktunya untuk berubah. Dirimu sekarang sudah masuki wilayah balik. Hukum-hukum, tata aturan kehidupan sudah diberikan. Nah, dirimu sudah tahu antara baik dan buruk, maka dirimu juga harus bisa mengontrol emosimu. Jangan pernah mengatakan, wah ini panggah diatur, panggah diatur, panggah diatur. Nah, ketika dirimu seperti itu, maka dirimu belum menuju dewasa. Seseorang dikatakan dewasa apabila dia menyadari betul posisi dirinya, kepribadiannya. Nah, tidak lepas juga yang kelima, aspek kepribadian itu adalah responsible. Responsible itu apa? Tanggung jawab. Anak-anak sudah mulai dibebankan di pundakmu tanggung jawab dirimu. Dibebankan di pundakmu tanggung jawab atas keberhasilanmu. Oleh karena itu anak-anak sekarang sudah masuk umur balik, yang sudah saya sampaikan harus bisa menata emosi dalam menghadapi sesuatu yang dihadapi, kemudian mempunyai nilai-nilai tanggung jawab. Kalau dirimu seorang pelajar, tanggung jawabmu adalah apa? Tugas besarmu adalah apa? Belajar. Tidak ada hal-hal yang lain. Kecuali dirimu ada hal-hal yang lain, itu adalah dimintai tolong, disuruh oleh bapak ibumu atau bapak ibu gurumu
dengan tugas-tugas yang lain. Contoh, le ngewangi ngarit, le ngewangi nang sawah. Itu sebenarnya kalau melihatnya dirimu itu bukan tugas belajar, tapi sebenarnya itu adalah tugas belajar. Belajar dari apa? Belajar dari kehidupan. Bukannya itu belajar itu tidak harus membaca buku melulu, tidak. Tapi belajar itu ya amba-amba nyapu anak-anak. Amba-amba nyapu, resik-resik itu perlu belajar. Nah, itu belajar kebersihan. Nah, ketika bisa menjaga itu, nah, tanggung jawab itu sudah ada pada dirimu, insya Allah semuanya akan jadi aman. Yang tidak kalah pentingnya anak-anak di aspek kepribadian ini adalah sosiabilitas. Sosiabilitas itu apa? Keterbukaan terhadap yang lain. Nah, keterbukaan. Anak-anak, keterbukaan itu sangat perlu sekali. Keterbukaan tidak lepas juga dari komunikasi. Keterbukaan tidak lepas dari apa tadi? Komunikasi. Jangan pernah menyimpan rahasia di orang tuamu. Mau kemanapun, mau melakukan apapun, pamit minta izin kepada orang tuamu. Demikian juga anak-anak ketika kalian di madrasah ini, di lingkungan madrasah ini, mau apa saja, ketika ada bapak ibu guru ada di ruang kelas, seandainya dirimu itu kebelet kencing, ingin kencing, dirimu nggak boleh serundul begitu saja, tapi harus minta izin. Pak, Bu, mohon izin, saya mau ke belakang. Selesai. Pak, Bu, perut saya sakit, saya mau ke UKS. Silahkan. Pak, Bu, saya hari ini malas belajar, saya ingin pulang saja. Dari rumah nanti dirimu gebui wong tuamu. Nah, seperti itu. Kalau hanya malas, maka kita harus juga melawan kemalasan. Tapi keterbukaan perlu sekali. Nek wayah males, yo ngomong males. Kalau malas ya bilang malas. Nah, agar apa? Ya, agar tidak ada hukuman yang lebih. Biar tidak ada hukuman yang lebih. Hukuman yang lebih itu apa? Bila dirimu malas belajar, kemudian dirimu ketika ada bapak ibu guru di dalam kelas, malas belajar, mukamu kamu letakkan di bangku, terus tidur. Nah, itu tidak bertanggung jawab, tidak terbuka terhadap bapak ibu guru. Yang enak gimana? Bu, mohon maaf, saya hari ini malas untuk belajar. Kenapa? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu, Pak. Kepala saya nggak enak, pusing, perut saya itu begini. Nanti pasti diizinkan. Oh ya, tidur saja dulu, istirahat dulu di UKS. Istirahat dulu di ruang UKS. Atau langsung pamit saja, nggak apa-apa, boleh. Boleh apa tidak? Boleh. Pak, Bu, mohon izin saya mau ke UKS. Kenapa? Saya sakit panu. Kira-kira dirimu nanti digebui nanti. Nah, ya yang jelas ya, yang enak saja, yang pamit, yang terbuka. Kalau sakit panu ya jangan ke UKS. Sakit perut, sakit kepala, lagi nggak enak badan dan seterusnya. Silahkan ke UKS. Nah, nanti di UKS nanti biar ditunjukkan oleh kakak-kakakmu besok kalau sudah masuk ruang UKS itu sebelah mana. Nah, tapi yang jelas anak-anak, nah, sekarang harus siap betul dirimu untuk melaksanakan pembelajaran ini dengan penuh tanggung jawab. Nah, pembelajaran sekarang tidak seperti kakak-kakakmu yang dulu. Kalau yang dulu tidak ada, harus buka HP di rumah, kemudian merangkum, kemudian memfoto, kemudian mengupload lagi, tidak. Tapi sekarang tahun 2020 ini semuanya penuh tantangan dan semuanya penuh perubahan. Bermula dari COVID-19 yang disebut-sebut juga dengan adanya virus corona. Nah,
oleh karena itu anak-anak kita berdoa juga agar virus corona ini segera berlalu, sehingga kita bisa belajar bersama-sama, bermain bersama-sama di lingkungan madrasah kita yang indah, luas, dan penuh satu kedamaian ini. Nah, oke anak-anak, untuk belajar tadi kunci suksesnya adalah di kepribadianmu itu sendiri. Bagaimana menyikapi terhadap apa-apa yang di hadapanmu, hal-hal yang baru, hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Semuanya tidak lepas juga dari itu tadi. Dari apa? Dari keterbukaanmu terhadap situasi dan kondisi yang kalian hadapi. Nah, anak-anak, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga. Kepribadian itu sehat dan tidak sehat. Nah, yang sudah saya sampaikan di depan tadi sudah panjang lebar seperti itu. Nah, kemudian kepribadian yang sehat itu yang kayak apa? Anak-anak, kepribadian itu dibedakan menjadi dua. Yang paling pokok dan jelas yaitu kepribadian yang sehat dan kepribadian yang tidak sehat. Ini yang secara ringkasnya itu seperti itu, agar kita nanti dapat bisa melihat diri kita itu kira-kira di kepribadian kita itu kira-kira baik, termasuk pribadi yang sehat apa tidak ya. Nah, oleh karena itu marilah kita ketahui bersama-sama. Pribadi yang sehat itu meliputi satu, mampu menilai diri sendiri secara sehat. Anak-anak, mampu menilai diri sendiri secara sehat. Apa artinya? Anak-anak, di dalam hidup ini seseorang itu bisa melihat dirinya itu sehat apa tidak sehat itu hanya dirinya sendiri yang tahu. Kita lentru aras-arasen, tapi ternyata semangatnya luar biasa. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang nampaknya sehat tetapi tidak sehat. Fisiknya bagus tapi tidak sehat. Kenapa? Dijak omong le, nduk wis mangan porong. Ki kabehe piro? Jawabannya seperti itu. Maka itu pribadimu, dirimu itu tidak bisa menilai dirimu sendiri. Dijak omongnya gak genah. Terus kemudian yang kedua, kepribadian yang sehat itu yaitu mampu menilai situasi secara realistik. Mampu menilai sesuatu itu secara realistik, secara rasional, secara nyata. Mampu menilai sesuatu secara realistik. Nah, contoh sederhana. Anak-anak, dirimu seorang apa? Pelajar. Tugas pelajar apa? Belajar. Kalau dirimu di sini hanya koyah saja, apa itu seorang pelajar? Nah, kalau dirimu di sini hanya bermain-main saja, apa dirimu itu tahu realistikmu, realitas dirimu sebagai pelajar? Tidak. Berarti dirimu termasuk mempunyai kepribadian yang tidak sehat. Nah, kemudian yang ketiganya, bisa menilai atas prestasi yang diperoleh. Contoh sederhana. Anak-anak sekarang pelajarannya matematika. Kemudian anak-anak ulangan. Ketika ulangan anak-anak mendapatkan nilai 5 atau mendapat nilai 4. Ketika dapat nilai 4, dirimu sudah bangga. Maka itu perlu dipertanyakan. Wong belajar matematika mulai dari SD, dari MI, kemudian mendapatkan nilai 4, dirimu bangga. Seharusnya kebanggaan itu bila mempunyai nilai berapa? Paling enggak 8, 9, 10. Kalau nilai 4 itu dirimu sudah bangga, berarti dirimu belum bisa menilai tentang satu prestasi. Nah, kepribadian yang sehat yang keempat itu adalah mempunyai kepribadian
yang bisa menerima tanggung jawab. Nah, anak-anak, mulai sekarang ketika dirimu sudah dianggap saja di launching, dinyatakan menjadi siswa, menjadi murid Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kediri, dirimu harus mempunyai tanggung jawab lebih. Tanggung jawabnya lebih apa? Kalau dulu di sekolahmu itu hanya ya ada 6 ruang kelas, sekarang di MTSN 4 ini ada ruang kelasnya saja ada 29 ruang kelas. Belum ruang-ruang yang lain, ada ruang lab, ada ruang perpustakaan, ada ruang guru dan sebagainya. Kalau dulu tanggung jawabmu sederhana sekali, anggap saja terhadap kebersihan. Menjagamu itu sedikit sekali. Sekarang tanggung jawabmu lebih besar. Bagaimana mempertahankan keindahan, kerapian, kekeluargaan yang luas ini. Temanmu yang dulu itu hanya anggap saja ya kalau kelas 1 sampai kelas 6 itu ada 200, sekarang sudah lebih dari 4-5 kali. Temanmu ini nanti di kelas 7 saja sudah 366 orang. Nah, kemudian di kelas 8-nya sudah 300 lebih, 350. Nah, nanti kalau temanmu nanti sampai di kalian kenal sampai di kelas 7, 8, 9, 3 kelas, maka dirimu harus sudah bisa mempunyai nilai-nilai tanggung jawab yang tidak kecil. Apa artinya? Temanmu banyak, kalian harus bisa beradaptasi terhadap dirimu sendiri dan terhadap lingkunganmu. Kok malah ombomen. Nah, kemudian anak-anak, kepribadian yang sehat tidak lepas dari yang keenam, yang kelima adalah kemandirian. Anak-anak, di sini nanti sangat-sangat dianjurkan untuk fastabiqul khairat. Berlomba-lomba di dalam kebaikan. Berlomba-lomba di dalam meraih prestasi. Nah, anak-anak, prestasi tidak akan tersampai pada dirimu bila dirimu tidak mempunyai satu kemandirian. Dirimu seorang pelajar, maka dirimu harus bertanggung jawab pada dirimu untuk belajar. Nah, bertanggung jawab terhadap lingkunganmu juga. Nah, kemudian anak-anak, kepribadianmu itu dianggap sehat dan tidak sehat lagi. Yang keenam itu dirimu bisa mengontrol emosimu apa tidak. Bila dirimu tidak bisa mengontrol emosimu, waktu siang-siang disuruh belajar, kalau dulu di SD, di MIMU jam 12 sudah pulang. Nah, sekarang sudah di MTSN ini, di MTSN 4 ini nanti pulangnya jam 1:30. Emosimu nggak stabil, weteng luwe panggah dikon sekolah ae. Ketika dirimu berontak pada dirimu sendiri, berontak terhadap lingkunganmu, tidak bisa mengontrol emosimu, maka pribadimu itu adalah pribadi yang tidak sehat. Nah, yang paling penting lagi anak-anak, seseorang itu dinilai pribadinya itu sehat apa tidak itu sebenarnya satu saja. Paham tentang tujuan hidupnya apa tidak. Paham tentang tujuan yang dilakukannya apa tidak. Paham apa yang dilakukan pada situasi tertentu apa tidak. Nah, ketika tidak paham terhadap tujuannya, maka pribadimu itu perlu dipertanyakan, boleh dikatakan tidak sehat. Nah, oleh karena itu anak-anak, melakukan apapun tujuannya harus jelas, harus paham. Nah, kemudian anak-anak, yang terakhir, kepribadian yang sehat itu sebenarnya ada satu saja.
berbahagia. Anak-anak, bila kalian melakukan sesuatu dengan senang hati, dengan rasa bangga dan bahagia, maka dirimu itu termasuk orang-orang yang mempunyai kepribadian yang tangguh, sehat. Nah, oleh karena itu anak-anak selalu berbahagia dan berbahagia. Berbahagia dan bangga. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari ini saya bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bangga dan bahagia. Walaupun sholatnya itu dipaksa oleh orang tuanya untuk berjamaah. Ora tangi digerujuk banyu, kemudian dirimu itu bangga, bahagia, maka itu adalah pribadimu yang sehat. Tapi bila dirimu diingatkan dengan keras, panggah turu wae, panggah tidur saja, kemudian diingatkan untuk sholat, dirimu marah-marah dan emosi, maka dirimu termasuk mempunyai kepribadian yang tidak sehat. Nah, sehat dan tidak pribadi seseorang itu tergantung dirimu sendiri, tergantung dirinya sendiri menghadapi masalah. Dia emosi atau tidak. Nah, oleh karena itu anak-anak, yang paling penting dan yang paling pokok, jangan pernah berbohong. Berbohong pada diri sendiri, berbohong kepada orang tua, berbohong kepada bapak ibu guru, apalagi dirimu berbohong kepada Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaku Islam, ora gelem nglaksanakne sholat, maka dirimu sudah membohongi dirimu sendiri. Ngaku pelajar, nggak gelem belajar, maka dirimu sudah membohongi dirimu sendiri. Oke, anak-anak, nah, fungsi pokok kepribadianmu yang ada itu, nah, nanti diaplikasikan di madrasah ini, kira-kira sudah bisa menjadi pribadi yang tangguh, yang sehat apa belum? Di sini nanti ada banyak aturan-aturan. Di madrasah kita nanti ada banyak aturan-aturan. Enek toto kromone. Tata kramanya apa? Mulai masuk dari gerbang sampai dirimu nanti keluar dari gerbang madrasah ini nanti ditata, diatur. Bila dirimu melanggar, merengkel, tidak mau mentaati tatanan dan aturan, bisa dinilai pribadimu pribadi sehat apa tidak sehat. Pribadi yang tidak sehat. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah tahu tentang kepribadian yang sehat, kepribadian yang tangguh, kepribadian yang bisa diharapkan betul-betul menjadi yang luar biasa. Nah, oleh karena itu anak-anak, kuncinya yang paling terakhir tadi apa? Yang dianggap pribadi mempunyai kepribadian yang tangguh, yang sehat itu ada apa? Melakukan segala sesuatu dengan bahagia. Senang melakukan sesuatu itu dasarnya adalah senang. Walaupun itu rasanya tidak menyenangkan. Contoh anak-anak. Anak-anak kalau pagi jam 6, kalau di SD DMI-mu dulu belum bangun, atau bangun kemudian tidur lagi, maka ketika dirimu sudah masuk di MTS ini, jenjang yang lebih tinggi ini, maka dirimu nanti dituntut dengan berbagai macam hal, sehingga ketika dirimu bangkong bangun jam 6, maka dirimu akan tertinggal. Kenapa? Sebab di MTSN 4 Kediri ini ada beberapa tata tertib yang harus diikuti. Ada tata tertib yang harus diikuti. Enek toto kromone. Tata tertib itu untuk apa toh? Ya, siapa yang tahu tata tertib itu untuk apa? Tata tertib itu satu, untuk ditaati, yang kedua untuk dilanggar. Nah, anak-anak hidup itu konsekuensinya pada dirinya sendiri. Ketika dirimu mentaati, maka dirimu akan mendapatkan reward, akan mendapatkan pahala. Tapi bila dirimu melanggar atau tidak mau mentaati,
maka dirimu akan mendapatkan hukuman. Nah, kehidupan itu seperti itu. Penak-penakane, nek awakmu gelemangan wetengmu yo wareg, nek awakmu gak gelemangan wetengmu luwe. Nek dirimu haus, nggak mau minum, dirimu akan ya kena penyakit, kekurangan mineral, kekurangan air. Tapi bila dirimu haus mau minum, maka dirimu akan menjadi aman dan sehat. Nah, oleh karena itu anak-anak, di MTSN 4 ini ada beberapa tata tertib yang harus diikuti. Satu di antaranya, anak-anak harus memakai seragam yang telah ditentukan. Harus memakai apa tadi? Seragam yang ditentukan. Satu di antaranya harus bersepatu, baik laki-laki atau perempuan. Sepatunya hitam, tidak boleh ada seleret putih, seleret merah, seleret kuning. Polos, kecuali kalau logo, kecuali ya kalau merek sepatu. Merek sepatunya warnanya hijau, kuning, merah, monggo, itu merek sepatu diperbolehkan. Tapi kalau itu memang betul-betul aksesoris warna yang lain, maka sepatumu itu nanti dari tim tatib bisa disita. Satu. Yang kedua, bisa langsung dicat. Bisa-bisa dirimu langsung dipanggil orang tuamu untuk mengambil sepatunya. Itu sepatu. Kemudian celana bagi yang laki-laki. Nah, celana bagi laki-laki tidak boleh ketat, tidak boleh pensil. Bila ketat, pensil, resikonya sendiri. Nah, bila ketat, celana pensil, resikonya sendiri. Terus bagaimana? Ya longgar. Nah, longgar, nah, nggak boleh semaunya sendiri, nggak boleh. Harus sesuai dengan ketentuan. Terus kemudian celananya kalau robek ya dijahit. Nah, itu tata tertibnya. Nah, kemudian yang perempuan juga seperti itu. Nah, memakai seragam sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Mulai dari rumah. Kemudian anak-anak, nanti kalau dirimu masuk ke madrasah ini, berangkat dari rumah sudah berseragam, kemudian masuk di gerbang, memasuki gerbang, dirimu nanti wajib salaman bila situasi dan kondisi sudah mendukung. Yang laki-laki salaman dengan bapak ibu guru laki-laki, yang perempuan salaman dengan dengan ibu-ibu yang perempuan. Nah, itu salaman itu hukumnya wajib nanti ketika masuk. Terus kemudian anak-anak, dirimu harus sudah masuk di madrasah ini 5 menit sebelum bel berbunyi. Ingat, 5 menit sebelum bel berbunyi harus sudah ada di ruang atau di halaman. Nah, terus kemudian kalau sudah bel masuk, dirimu harus sudah memasuki ruang kelasnya masing-masing. Kenapa harus memasuki ruang kelasnya masing-masing? Ya, kalau dirimu ada di kelas 7H, tidak boleh masuk di 7A. Demikian juga sebaliknya, 7A tidak boleh masuk di kelas 7H, kecuali ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Contoh, rumahnya dekat dengan si A, kemudian dititipi surat untuk masuk di ruangan yang lain, maka diperbolehkan. Masuk ke ruangan pun harus dengan tata tertib dan toto kromo. Ketuk pintu, kemudian salam. Nah, itu tata tertib. Wah Pak, ngene ditoto diatur, yang penting kan penak, dasar penak. Nah, itu aturan. Nah, ketika dirimu tidak bisa mengikuti aturan yang telah ada, maka dirimu perlu dipertanyakan.
kepribadianmu itu adalah kepribadian yang tidak sehat. Penak-penake ngomong weki pancen yo lara bathuk, lara utek, ora iso ngikuti aturan main. Kuwi nek wong Jawa ngomongne ngono kuwi. Terus tatanan sing penak piye ya? Dirimu tidak sehat. Nah, oleh karena itu anak-anak, dirimu ingin dikatakan sehat apa dikatakan sakit? Ya, kalau ingin dikatakan sehat ya ikuti aturan main yang ada. Jaga dirimu, nah, jaga dirimu dengan baik. Nah, terus kemudian anak-anak, aturan main tata tertibnya yang lain nanti ada banyak sekali, mulai dari rambutmu nanti diatur, kukumu juga diatur, nggak boleh panjang. Terus kemudian bila dirimu nanti bercakap-cakap, omong-omongan karo kancane juga diatur. Nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh miso, dan seterusnya. Nah itu diatur semua. Nah, kenapa anak-anak kok diatur semuanya di dalam hidup ini? Sederhana sekali sebenarnya. Sederhana sekali. Nah, untuk apa diatur? Agar menjadi lebih baik. Contoh sederhana dulu ketika dirimu masih bayi, masih kecil, nggak ada aturan kalau pipis itu di kamar mandi, nggak ada. Dirimu dulu masih kecil nggak tahu atau belum tahu tentang aturan pipis yo ning gone gendongane ibumu, gendongane bapakmu. Nah, itu nggak tahu aturan. Kenapa? Masih kecil. Nah sekarang sudah tahu. Kalau pipis di mana? Ya di tempat pipis di kamar kecil. Kalau dulu dirimu masih kecil, masih main-main dengan teman-temanmu, kalian belet pipis, langsung saja pipis di tempat situ. Boleh apa tidak? Sekarang tidak boleh karena dirimu sekarang sudah dewasa. Nah, oleh karena itu aturan itu ditata agar dirimu tidak ngisin-ngisini. Saiki njajal pomone we bar dolanan langsung pipis ning kono kuwi enek kancamu. Ngisin-ngisini apa enggak? Ya seperti itu. Sederhana sekali sebenarnya hidup. Anak-anak, hidup itu sederhana, tapi ketika sederhana jangan disederhanakan lagi. Kalau sudah sempurna jangan disempurnakan lagi. Kebacut. Manusia itu sempurnanya telinganya 2. Tambahi telingane sitok ning bathuk. Baik apa tidak? Tidak baik. Nah itu sempurna. Terus bagaimana? Ya ikuti aturan main. Ikuti aturan-aturan yang telah ada. Nanti enak nanti hidup. Nah, oke anak-anak, mulai dari berangkat sampai pulang itu aturan main seperti itu. Nanti akan kita sampaikan juga nanti itu di lain satu kesempatan yang lebih panjang dan lebar lagi. Nanti dibaca sendiri. Tatanan-tatanan tata tertib itu nanti ada poin-poin. Seandainya kalian datang terlambat, contoh 1 KLI poinnya 5. Nanti kalau terlambat 2 kali berarti 5 tambah 5 10. Poin itu nanti akan terkumpul. Bila sudah sampai 100, poin itu nanti ngumpul pertama nanti 50, maka itu nanti perlu dikomunikasikan dengan orang tuamu. Poin itu nanti bila sudah 100, maka itu nanti sudah peringatan pertama bagimu. Kok 150, peringatan kedua. Kok sampai 200, terima kasih telah bersilaturahim di MTSN 4 Kediri ini. Berarti kalian nanti dikembalikan ke orang tuamu. Nah seperti itu. Kenapa kok dibuat seperti itu? Ya kembali lagi seperti tadi. Biar aman, nyaman, dan apa yang kita lakukan selalu kita merasa bahagia. Terima kasih, semoga mempunyai nilai manfaat dan keberkahan apa yang kita sampaikan. Dan sekali lagi mohon maaf, Matsama pada tahun ini kalian terpaksa harus mengikutinya dengan daring, dengan tidak bertatap muka langsung. Seandainya ini bisa bertatap muka langsung, wah bahagia sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.